Hai hai hai, halo kesayangan, apa kabar kamu? Semoga kamu dalam kondisi sehat, bahagia, dan penuh cinta ya. Ketemu lagi dengan saya, Sada Bahiti, dan saya ditemani oleh Cassandra. Kali ini Bunda mau ngedongeng lagi. Kamu dan dia di kehidupan sebelumnya, jadi ini buat beberapa yang percaya ya. Tapi ya terserah sih mau percaya atau enggak, tapi sebetulnya sukma, jadi manusia itu kan terdiri dari roh, sukma, jiwa, dan tubuh ya. Roh itu kayak nyawa itu kembali ke Tuhan. Kalau sukma itu dia menyimpan kesadaran demi kesadaran dari kehidupan-kehidupan yang sebelumnya. Lalu kemudian jiwa itu yang hidup gitu ya. Terus kemudian tubuh ya, oke. Dan masing-masing menyimpan kesadaran, dan kali ini sebetulnya kehidupan seseorang, terutama kehidupan orang-orang dekat itu, kita sudah pernah bertemu di kehidupan yang sebelumnya dan memiliki satu kayak perjanjian misi jiwa ya. Dan kalau misalnya itu belum selesai, kita akan dipertemukan lagi di kehidupan selanjutnya. Kalau misalnya udah selesai, dan ya udah gitu ya. Jadi ketika mati, maka tubuh mati, tapi ruh pulang ke Tuhan, tapi sukma dia akan terus hidup dan kemudian nanti berinkarnasi lagi menjadi sosok yang lain gitu ya. Oke. Terserah mau percaya atau nggak percaya. Kalau misalnya kamu tidak percaya, dan anggap aja ini adalah sebuah dongeng, oke. Ini sifatnya adalah general reading karena ini sangat subjektif sekali, sangat spesifik. Ini hanya kehidupan mungkin satu atau dua orang gitu ya, memiliki kemiripan ya. Dan karena kemarin tanggapannya bagus, ini Bunda coba regresi dari kamu yang lain lagi ya, oke. Dan makasih banget buat kamu yang udah like, subscribe, dan komen. Thank you banget. Aku doain kamu kaya raya, 7 turunan, 7 tanjakan ya sayangku. Dan yang belum subscribe, ditungguin ya, karena subscribe itu gratis dan kita akan menjadi lebih mudah untuk terkoneksi atau terhubung, oke. Kamu dan dia di kehidupan sebelumnya, ada karma apakah antara kamu dan dia, dan siapakah kalian dulunya ya, oke. Ini energi dia, oke. 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 Oh. Mhm. Oh, oke. Dan ini adalah energi kamu ya. Ini adalah energi kamu. Oh my God, oke. Mhm. Oke. Kalian dulunya adalah pasangan suami istri. Ya. Ada karmic relationship di sini. Mhm. Ada karmic relationship. Oke, ini sebuah cinta yang indah antara kamu dan dia. Oke. Saya akan coba tarik untuk setting tempat atau daerah ini agak apa yang terjadi ya? Apa yang terjadi? Di manakah setting dari hubungan kalian ya? Di manakah kalian hidup pada waktu itu? Kalian adalah pasangan suami istri dan ada karmic relationship. Hubungan yang indah namun menyakitkan.
Saya akan coba tarik setting dari tempat. Oke. Jadi ini kamu dan dia dulu hidup sebagai suku Indian ya. Hidup sebagai suku Indian, kamu dan dia adalah sepasang suami istri, ya. Dia adalah seorang yang membuat alat-alat, peralatan-peralatan seperti perkakas-perkakas, terus kemudian alat-alat bercocok tanam, alat-alat perang, senjata-senjata. Dia sangat terampil ya di situ ya. Ini tanda-tandanya adalah kamu yang ini mengalami seperti ini, itu adalah kamu menyukai pepohonan gitu. Kamu sangat dekat dengan pepohonan, menyukai alam bebas ya. Terus kemudian kamu juga adalah seseorang yang berpindah-pindah, tidak betah gitu tinggal dalam satu tempat gitu, sukanya tuh berpindah-pindah ya. Dan kamu sangat setia kawan gitu terhadap yang lain, karena biasanya memang dulu hidup berkelompok atau hidup bersama-sama ya. Kamu adalah seseorang yang pasangan kamu adalah seseorang yang lurus-lurus saja ya. Seseorang yang lurus-lurus saja, dan ini sepertinya kamu di kehidupan dulu kamu sebagai seorang perempuan atau seorang wanita dan pasangan kamu itu seorang laki-laki ya. Oke. Pasangan kamu memiliki satu fobia ya, entah ini fobia terhadap apa. Terus kemudian mengalami satu masalah kesehatan, ya karena ada sesuatu. Tapi hubungan kalian adalah hubungan percintaan yang ada karmic relationship. Cepet ya, kalian saling jatuh cinta, sejak pandangan pertama itu sudah saling jatuh cinta. Terus kemudian menikah, tapi di dalam hubungan percintaan itu kalian banyak sekali masalah, kalian saling menyakiti ya. Entah dia atau kamu gitu yang menyakiti. Namun ada satu yang saya akan coba cari tahu. Ini kalian hidup dalam sebuah suku di Indian. Kita akan lihat bersama-sama kenapa hubungan ini adalah hubungan karmik yang saling memberikan pelajaran. Ini sangat menyakitkan. Hubungan kamu dan dia adalah hubungan yang sangat menyakitkan ya. Sekalipun suami istri dan kalian berdua pada waktu itu sama-sama saling cinta. Oke. Ya. Kalian berpisah ya. Jadi suku Indian pada waktu itu. Oke. Ini suami kamu dulu yang mengalami trauma atau kekecewaan ya. Jadi sekalipun ini settingnya sekitar abad 17, sekalipun di abad 17 itu sebetulnya kalau untuk wanita Indian itu termasuk wanita yang termasuk tradisional ya, maksudnya sama sebetulnya. Harus tunduk, menghormati suami. Tapi waktu itu entah karena ketidakdewasaan atau apa, kamu adalah seorang istri yang dominan ya. Seorang istri yang dominan, seorang istri yang ya dominan gitu ya, terus mencoba untuk mengontrol kehidupan suami, mengontrol untuk kehidupan kalian ya. Dan itu adalah benih-benih dari sebuah hubungan yang tidak sehat pada waktu itu. Ini kartu terakhir yang saya akan tarik. Oke. Jadi banyak ego terjadi. Ini saya tidak melihat ada orang ketiga, tapi memang
banyak ego terjadi, pertengkaran-pertengkaran yang dikarenakan ego ya. Dikarenakan ego, jadi kamu yang menyakiti hati suamimu dengan tidak menghargai dia atau tidak menganggap dia. Jadi kayak apa ya? em, ya kayak seolah-olah kamu menganggap bahwa suami kamu itu kurang perkasa atau gimana karena dia bukanlah seorang kepala suku ya. Dia hanyalah seorang pekerja untuk mengerjakan peralatan-peralatan. Jadi kayak tukang gitulah ibaratnya. Bukan seseorang yang memiliki satu jabatan penting di dalam suku. Sementara kamu dengan egomu, kamu ingin sekali menjadi orang penting gitu di dalam suku ya. Kamu pengen sekali suami kamu tuh menjadi seseorang yang hebat. Sementara suami kamu tuh ada seseorang yang banyak mengalah gitu ya. Sangat berbeda gitu untuk tipikal atau perilakunya. Sehingga perkataan-perkataan kamu itu banyak menyakiti suami kamu pada waktu itu ya. Perkataan yang meremehkan, perkataan yang merendahkan gitu, itu banyak menyakiti suami kamu dan disitulah timbul sakit hati sehingga kalian akhirnya berpisah ya, berpisah tapi bukan ya berpisah gitu, hidup sendiri-sendiri. Berpisah pada saat itu karena suami kamu merasa nggak tahan lagi dengan perilaku yang seperti itu. Akhirnya dia pun meninggalkan dirimu ya, meninggalkan dirimu sekalipun masih berada tetap di dalam satu suku karena memang waktu itu kan tidak ada yang namanya perceraian ya. Hanya saja memang sudah terpisah, jadi udah nggak mungkin udah nggak satu rumah lagi gitu ya. Jadi suami kamu banyak melakukan pengembaraan gitu, melakukan pergi kemana, pengembaraan ya, melakukan perjalanan gitu. Sementara kamu masih tinggal di dalam komunitas atau di dalam kampung ya, kampung Indian pada waktu itu ya. Kamu masih tinggal di situ dan kamu sendirian gitu, ditinggalkan oleh suami kemana-mana ya. Sampai suatu saat desa kamu itu diserbu oleh tentara-tentara Eropa. Jadi dulu bangsa Eropa itu kan awalnya Columbus datang ke Amerika ya. Mereka dia pikir bahwa di Amerika tuh nggak ada penduduknya, tapi ternyata ada orang-orang Indian. Dan karena nafsu pengen menguasai gitu, akhirnya Columbus gimana caranya berusaha untuk mengusir bangsa Indian ya. Pertama dengan cara bersahabat, tapi lama-kelamaan nggak berhasil dan akhirnya dengan cara kekerasan. Nah, pada waktu itu um, terjadi pembakaran ya, pembakaran, diserang gitu. Suku-suku Indian, perkampungan-perkampungan Indian itu diserang. Nah, orang Indian itu kan mereka senjatanya tuh tradisional gitu ya, hanya dengan memakai panah, tombak, busur seperti itu. Sementara tentara Eropa mereka memakai meriam, senapan, jelas-jelas sangat nggak imbang. Sehingga banyak penduduk Indian yang terbunuh. Dan pada hari itu ya, pada hari itu kamu sedang berada di dalam kampung Indian ya, karena kamu ya memang ada di situ dan kebetulan suami kamu sedang berkelana entah di mana gitu ya. Uh, Lalu terjadilah serangan gitu, serangan terhadap perkampungan itu dan kamu adalah salah satu yang ditangkap, ditangkap oleh tentara Eropa dan dibunuh ya, dibunuh. Ini biasanya pertandanya kalau misalnya kamu adalah reinkarnasi dari si wanita Indian ini. Biasanya kamu takut kalau ngelihat tawuran itu nggak tahu ada memori seperti apa ya. Ngelihat suara-suara kayak suara-suara senapan, suara tembakan tuh kamu bisa ketakutan, ada memori traumanya di situ ya. Terus kemudian sulit gitu, sulit untuk tidur karena merasa kayak masih dikejar-kejar gitu. Dan kamu mati ya waktu itu ya, kamu mati. Lalu suami kamu ini kembali ya, kembali karena mendengar mungkin desanya diserang. Dia kembali untuk menengok desanya dan dia melihat bahwa kamu sudah tidak bernyawa. Dan dia benar-benar merasa sangat menyesal, dia merasa sangat sedih gitu, merasa apa ya, karena bagaimanapun juga sekalipun pada saat itu kamu adalah seorang wanita yang menyebalkan, tapi bagaimanapun juga kalian pernah jatuh cinta ya. Kalian pernah saling sayang, kalian pernah jatuh cinta. Dan suami kamu sebetulnya adalah seorang pecinta gitu dan ternyata melihat mayat istrinya sudah dalam kondisi tidak bernyawa itu sangat melukai hatinya. Sangat, apa ya, sangat
Dia sangat-sangat terluka dan merasa bersalah karena sudah meninggalkan kamu sendirian gitu. Karena dia tidak waktu itu pada saat kejadian dia tidak berada di tempat. Dan itu menimbulkan satu penyesalan gitu, penyesalan di dalam dirinya ya. Sehingga dia membuat satu kayak semacam satu keinginan gitu ya di dalam kalbu bahwa nanti di dalam kehidupan selanjutnya dia masih ingin bertemu dengan kamu lagi dan menjadi suami istri kembali gitu. Nggak tahu nanti yang gendernya yang mana gitu kan. Kalau gender reinkarnasi itu misalnya kita sekarang perempuan. Di kehidupan sebelumnya itu belum tentu kita perempuan. Bisa jadi berbeda gender ya. Jadi tidak penting gitu kamu yang laki atau kamu yang perempuan ya. Dia membuat niat dan membuat tekad seperti itu. Namun karena memang di dalam kehidupan kalian sebelumnya, kamu adalah seseorang yang menyakiti dia. Dan di kehidupan sekarang kalian dipertemukan kembali karena karmic relationship masih tetap ya, artinya mungkin hubungan kamu dengan dia saat ini pun juga masih tetap berupa karmic relationship, hubungan yang memberikan pelajaran. Namun tentu saja kondisinya kebalik. Kalau dulu mungkin dia yang kamu tindas. Bahasanya tindas apa ya? Kamu mungkin dulu dia yang lebih banyak berkorban gitu. Namun sekarang kondisinya terbalik. Ada kemungkinan justru saat ini kamulah yang apa ya? Dia mungkin lebih kayak semacam dia lebih dominan gitu ya. Dia mungkin yang tidak terlalu menghargai kamu. Jadi kondisinya itu kebalik. Kenapa kebalik? Karena ya seperti itulah pelajarannya. Karena semesta pun ingin kamu tuh ngerasain yang pernah dia rasakan dulu dengan perlakuan kamu. Jadi ada satu tali karma, ada satu perjanjian misi jiwa di situ ya untuk saling mengerti, dan perjanjian misi jiwa ini akan tercapai atau accomplish atau selesai ketika kamu sudah memahami bahwa oh rasanya kayak begini. Oh berarti penting ya menghargai orang. Oh berarti penting ya memberikan kebebasan, kemerdekaan buat orang gitu. Jadi pelajarannya akan selesai sampai di situ. Namun pelajaran ini akan terulang lagi di kehidupan selanjutnya jika kamu masih tetap menganggap bahwa diri kamu adalah korban, bahwa diri kamu yang terzolimi dan seperti itu. Ya akan terulang lagi nanti di kehidupan selanjutnya. Namun ketika kamu sudah berhasil memaknai bahwa oh ternyata seperti ini. Ini memang sesuatu yang aku harus pelajari. Aku belajar menghargai orang. Nah ketika kamu sampai pada pemahaman seperti itu, maka karma kalian pun berakhir. Ya, well, panjang banget ya ngedongengnya. Kalau misalnya nggak tahu, mungkin kamu ada yang merasa ciri-ciri ini ada di dalam kehidupanmu, mungkin kamu orangnya. Namun kalau misalnya kamu menyukai readingan ini, saya minta feedbacknya di kolom komentar ya. Supaya saya semangat membuatkan past life regression untuk yang lainnya lagi, karena past life regression itu biasanya cuma satu orang gitu ya. Oke, dan buat kamu yang ingin melakukan personal reading, silakan hubungi nomor yang tertera di kolom deskripsi, tentu saja berbayar. Dan buat kamu tidak memiliki budget, silakan nyalakan loncengnya. Bunda sering live, jadi biar nggak ketinggalan sayangku ya. Well, siapapun kamu yang menonton video ini, aku berdoa agar perjanjian misi jiwa kamu dengan siapapun yang menjadi pasanganmu saat ini itu segera segera diselesaikan dengan penuh sukacita, dengan penuh kelegaan, keikhlasan ya. Oke, sayangku. I love you. Bye-bye.